Kenapa saya lepaskan di sungai kecil ini? Di sungai kecil ini cacing sutra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sobat Sidat Jawara? Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan diberi kebarokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada istri saya di sana. Di video kali ini saya mau pelepasan sidat lagi ya teman-teman. Ini posisinya hujan ya. Hujan rintik-rintik. Ini posisi malam ya. Karena kalau pelepasan sidat di siang hari takutnya pada mati sidatnya ya. Panas. Jadi saya mau pelepasan sidat di malam hari. Kebetulan pelepasan malam ini kita mau pelepasan 3000 ekor sidat saja ya. 1000 ekor oleh Kang Arman, 1000 ekor oleh Bang Iman, dan 1000 ekor lagi oleh Imun. Mohon Bang pekinglah 1000 ekor mohon. Nah 1000 ekor lagi di packing oleh Bang Imun ya. Nah, ada Bang Imun di sana. Oke. Kita akan rencana pelepasan sidat 3000 ekor atau 4000 ekor juga nggak masalah. Mungkin nanti saya tambah 1000 ekor lagi, mungkin 4000 ekor aja deh. Kita akan pelepasan 4000 ekor ya, 4000 ekor sidat di malam hari ini. Sekarang poin mana ini teh? Hari Minggu malam Senin ya. Mudah-mudahan di pelepasan kali ini sidatnya bisa sehat-sehat, bisa cepat besar di sungai dan bisa menjadi regenerasi untuk pembibitan nanti di laut ya. Karena sidat ini harus diketahui oleh teman-teman semuanya, sidat itu besar di air tawar, tapi untuk perkawinan dan pemijahan itu hanya bisa di air laut ya, kedalaman 100 meteran kurang lebih menurut penelitian di Kementerian Kelautan. Nah di pelepasan kali ini tujuan saya pertama untuk memotivasi teman-teman semuanya, khususnya para penjual ikan sidat, supaya bisa lebih memperhatikan ekosistem sidat di alam, supaya tidak terjadi kepunahan ya teman-teman, supaya tidak terjadi kelangkaan sidat di kemudian hari. Adanya adanya pelepasan sidat seperti ini mudah-mudahan bisa memotivasi juga teman-teman semuanya. Tetapi bukan hanya di sidat aja ya, di ikan-ikan yang lain, ikan nilem, ikan-ikan yang bisa ditangkap oleh orang banyak, supaya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Tetapi harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah melepaskan ikan invasif, yaitu ikan invasif itu ikan yang bukan berasal dari Indonesia, dan juga ikan yang bersifatnya predator. Contohnya ikan piranha, ikan aligator, ikan banyak lah ya, ikan-ikan itu, ikan-ikan predator yang suka dijualan di toko-toko akuarium. Nah, itu yang galak-galak ikannya jangan dilepas ke sungai lepas ya. Itu akan menghabiskan ikan asli Indonesia ya. Nah, dan harapan saya mudah-mudahan sidat yang saya lepas ini 4000 ekor ini mudah-mudahan bisa cepat besar dan bisa mereproduksi atau bisa kawin dan mijah nanti suatu saat tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang di laut lepas, sehingga bisa menimbulkan bibit-bibit lebih banyak lagi ya. Karena yang saya ketahui dari satu indukan saja itu bisa ratusan ribu ekor ya, bisa ratusan ribu ekor atau puluhan ribu ekor itu dia keluarnya. Makanya kalau kita kita melepaskan 4000 ekor sidat ini, otomatis akan ratusan ribu bahkan jutaan bibit sidat di kemudian hari yang akan meluncur ya. Nah oke, mungkin saya cukup sekian dulu ya, saya mau ikut packing juga, dan malam ini juga kita akan langsung menuju ke sungai ya. Oke teman-teman, saya mau jatuh. Sekarang saya sudah sampai di lokasi pelepasan ya. Sebenarnya lokasinya hampir sama dengan pelepasan sebelumnya, namun ini kita agak maju ya, karena setelah saya lihat di sungai ini itu cacing sutranya itu banyaknya itu di agak depannya ya.
Saya rencana mau pelepasan di sini ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah ini sidatnya ya, segar-segar. Ini yang sudah kita hitung tadi 3000 ekor. Kamera boleh mendekat. Sudah saya jelaskan di video waktu lalu setelah saya lepaskan sidat. Kenapa saya lepaskan di sungai kecil ini? Kenapa saya tidak lepaskan di sungai besar langsung? Karena di sungai kecil ini banyak sekali cacing sutra ya. Bahkan orang-orang juga kalau ngambil cacing sutra suka di sini teman-teman ya. Nah di sungai kecil ini cacing sutra, terus kutu air, terus plankton-plankton yang lainnya sangat banyak sekali, sehingga untuk makanan sidat ini sangat banyak sekali di sini ya. Makanya saya lepaskan di sini. Setelah sungai ini ujung ke sana ya, ini kan persawahan. Sungai itu nanti habisnya itu ke Citanduy. Entah kemana, pokoknya di sana ada sungai besar. Jadi harapan saya sidat ini tuh dia makan dulu di sungai-sungai kecil. Dia makan dulu di sungai-sungai kecil ini, makan cacing sutra, makan plankton. Nanti setelah sidat ini udah agak besar, sambil mengikuti arus, dia setelah udah agak besar baru dia masuk ke sungai besar. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nah itu ya, Burem. coba agak bawah. Yuk. Nah kelihatan nggak? Kelihatan. Tuh udah ya. Mudah-mudahan sidat ini bisa cepat besar dan bisa menjadi regenerasi, karena perlu diketahui juga oleh teman-teman semuanya, sidat ini sekali anak, satu indukan itu bisa menghasilkan puluhan ribu ekor. Nah ini saya lepaskan 3000 ekor kurang ya, dan harapan saya mudah-mudahan sidat-sidat ini dia bisa berkembang biak, bisa mijah nanti di laut, karena hanya bisa mijah di laut ya teman-teman. Jadi untuk di air tawar ini dia hanya bisa pembesaran saja. Adapun untuk proses perkawinan dan bertelur dan penetasan dia hanya bisa di air laut. Setelah dia menjadi larva, baru dia beralih ke muara, ke air payau. Nanti udah agak besar, baru dia ke air tawar. Tuh teman-teman ya, cukup banyak banget yang terlihat. Mungkin sebagiannya udah terbawa arus ke sana teman-teman. Di kamera kelihatan nggak? Kelihatan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memotivasi teman-teman semuanya, khususnya para penjual ikan sidat. Mudah-mudahan para penjual ikan sidat juga sadar akan untuk menjaga populasi sidat ini. Karena kalau kita sering menangkap tanpa kita melepaskan, maka suatu saat entah beberapa tahun, entah beberapa belas tahun atau berpuluh-puluh tahun ke depan, maka ikan sidat bisa dipastikan akan punah. Yang pertama punah karena disetrum, kedua punah karena dipancing, dan ketiga punah karena diobat. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu diobat pakai racun sehingga sidatnya pada mati. Maka dari itu kita akan mencoba, khususnya saya dengan skala kecil, kita mencoba pelepasan sidat ke sungai-sungai seperti ini supaya dia memakan cacing sutra dan lain sebagainya. Ketika dia besar di ujung hulu sana baru dia masuk ke sungai besar. Kenapa saya tidak langsung masukkan ke sungai yang besar? Karena kalau saya masukkan ke sungai yang besar sangat kecil, sangat sedikit sekali makanan di sana. Dan juga di sana banyak predator teman-teman. Banyak ikan bau, banyak ikan hampal, banyak sekali ikan-ikan predator di sungai besar. Yang hasil nanti ikan sidat kecil ini dia malah dimakan, tidak akan tumbuh besar, malah dimakan sama ikan-ikan predator yang ada di sungai. Hanya saya lepas di sini, predatornya kan masih sedikit kalau di sungai kecil ini, biarkan dia tumbuh besar dan terjun nanti ke sungai. Dan harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan sidat ini suatu saat entah beberapa tahun ke depan bisa kawin dan bisa mijah dan bisa bertelur atau bisa menghasilkan puluhan ribu atau ratusan ribu atau jutaan ribu anak sidat nanti di laut dan di muara. Karena kalau tidak dimulai seperti ini, saya tidak tahu beberapa tahun lagi sidat akan terancam punah. Nah, makanya sebenarnya saya tidak ingin mengupload video ini karena mungkin video ini terlihat pencitraan dan lain sebagainya. Namun karena banyak sekali yang komen ke saya, pertama saya dibilang saya cuma nangkap aja di nelayan, saya tidak pelepasan. Makanya dengan berbagai macam komentar seperti itu ke saya,
Maka dari itu saya putuskan, saya sempat juga buat video untuk pelepasan sidat, untuk memberitahu dan mengedukasi bahwa saya bukan hanya mengambil sidat dari alam, tetapi saya juga melepaskan sidat juga ke alam ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video saya kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan, dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.